Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran pemetaan lahan. Dalam pembelajaran pemetaan lahan kali ini, Ananda akan mengetahui apa itu peta dan bagaimana penggunaan peta dan bagaimana apa saja yang ada dalam peta. Ikuti pembelajaran berikut ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat datang di pembelajaran pemetaan lahan dengan saya Zakirman Hadi. Jumpa dengan materi peta. Pada materi berikut ini, kami akan memperkenalkan tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi yang akan disajikan, kemudian latihan dalam bentuk contoh soal, dan ucapan terima kasih dalam bentuk penutup. Kami perkenalkan berikut ini. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita lihat dulu dan kita tonton dulu video berikut ini. Kebijakan satu peta memainkan peranan penting dalam peningkatan kepastian investasi, pengembangan ekonomi wilayah, serta peningkatan daya saing kawasan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Terima kasih sudah menonton dan menyimak daripada video pembelajarannya. Wow, bagaimana pembelajaran tadinya? Apakah Anda sudah mengerti? Apakah Anda sudah paham? Kalau belum, ikuti terus. Masuk kita kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kami sajikan adalah 3.1 Pengetahuan, memahami prinsip dasar pemetaan lahan pertanian. Keterampilan 4.1 Menunjukkan prinsip dasar pemetaan lahan pertanian. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini melalui belajar mandiri. Peserta didik dapat menunjukkan prinsip dasar pemetaan lahan pertanian dengan kreatif dan bertanggung jawab. Materi yang akan kami sajikan untuk Ananda semuanya, yang pertama adalah jenis-jenis pemetaan lahan, 2. Skala peta, 3. Fungsi peta, 4. Komponen peta. Jenis peta berdasarkan isinya. Bagian yang pertama, 1. Ada yang disebut dengan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menampilkan permukaan bumi untuk bagian tertentunya. Jadi hanya bagian yang tertentu yang ditampilkan berdasarkan tema yang kita pakai. Kemudian yang bagian kedua ada lagi namanya peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh daripada bagian permukaan bumi atau sebahagiannya juga, namun menggunakan skala perbandingan. 3. Ada lagi yang disebut dengan peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief permukaan bumi kita, di mana adanya terdapat tinggi dan rendahnya permukaan bumi kita. Inilah jenis peta berdasarkan isinya. 2. Jenis peta berdasarkan skalanya. Ada peta yang dikatakan peta kadaster atau teknik. Peta kadaster ini mempunyai skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Yang kedua ada lagi namanya peta skala besar. Peta skala besar mempunyai skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. 3. Ada lagi peta skala sedang. Peta skala sedang mempunyai skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Kemudian ada lagi peta yang terakhir, yaitu namanya peta skala kecil. Peta skala kecil mempunyai skala 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Nah, inilah pembagian jenis peta berdasarkan skalanya. Jenis peta berdasarkan tujuannya, bagian nomor 3. Jenis peta berdasarkan tujuannya itu dapat
bagi menjadi. Satu, ada peta pendidikan yang khusus untuk pendidikan, pembelajaran, dan untuk kalangan-kalangan pendidikan. Kemudian ada lagi peta untuk informasi umum. Ini biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada lagi peta navigasi darat. Ada juga peta navigasi untuk bagian laut. Dan yang terakhir ada lagi peta untuk perencanaan pembangunan jalan, jembatan, dan juga untuk tata ruang daripada sebuah kota, sebuah daerah. Kemudian fungsi peta. Fungsi daripada peta di antaranya, satu, menunjukkan posisi suatu tempat yang berada di permukaan bumi atau menunjukkan suatu lokasi. Dua, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, di mana bahan tambang yang ada dalam permukaan bumi kita dapat disajikan melalui peta. Tiga, memperlihatkan ukuran daripada luas permukaan suatu tempat, jarakkah dia, ataupun volume daripada isinya daripada daerah tersebut. 4. Menggambarkan bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan buminya tinggi, datar, ataupun rawa bisa dilihat daripada peta. Inilah fungsi peta. 5. Komponen-komponen yang ada dalam peta yang merupakan kelengkapannya antara lain: 1. Judul peta, itu bagian yang di atas. Kemudian ada lagi skala peta terletak pada bagian yang bawah ini. Ada legenda, ada proyeksi peta adalah petunjuk-petunjuk tentang jalan, bangunan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi legenda. Legenda adalah keterangan bagian-bagian yang ada di dalam peta. Dengan tak lupa pula ada penunjuk arah utara, selatan, timur, dan barat terdapat dalam satu buah peta. Kemudian ada warna hijau, kuning, jingga, merah. Itu merupakan adalah simbol dan warna peta. Kalau daerahnya umpamanya rawa, maka nanti ada simbolnya, apakah itu warnanya kuning. Hijau, apakah itu merupakan adalah daerahnya yang banyak hutan. Kami sajikan juga contoh soal buat kita dalam skala peta. Nah, soalnya berupa terdapat sebuah peta berukuran 50 cm dikali 40 cm. Jika diubah menjadi peta berukuran besar 200 cm menjadi 160 cm, maka skala peta yang digunakan adalah skala aslinya 1:1.000.000. Berapakah skala peta yang barunya? Maka skala peta yang barunya bisa kita jawab melalui penyelesaian berikut ini. Diketahui ukuran semulanya adalah 50 cm dikali 40 cm. Sedangkan ukuran akhirnya 200 cm dikali 160 cm. Nah, skala perbandingannya adalah 1:1000. Ditanyakan berapakah skala barunya? Maka perbandingan skala barunya dapat kita bagi 200 cm dikalikan 160 cm dibagi 50 cm dikalikan 40 cm. Jika 200 dibagi 50, jika seandainya 160 dibagi 40, maka terdapatlah kita perbandingannya 1:4. 1:4 ini, jika 1 cm mewakili daripada 4 juta cm. Inilah perbandingan skala yang terbaru. Iya, terima kasih banyak Anda sudah mengikuti pembelajaran kami. Tentu dari kami mengucapkan jika ada kesalahan, jika ada kekhilafan, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Anda semuanya. Dan saya tutupi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.